Mending diam, biarkan Allah yang menjawab. Wakhshawni, takutlah kau kepadaku. Terusin berjalan. Satu, bapak mesti punya pendirian. Jangan terlalu gampang termakan hoax. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كرره للتأكيد لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة إلى التولي إلى غيره أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا الذين ظلموا منهم بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تخشوهم أي تخافوا جدالهم في التولي إليها واخشوني بامتثال أمري ولأتم عطف على لئلا يكون نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون. Kemanapun kau keluar, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menghadap kiblat masjidil haram yang ada di masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnas 'alaikum, dan sekali-kali li'alla yakuna linnas 'alaikum hujjah, bagi kalian orang-orang beriman menjadi hujjah ay mujadalah, ribut, ila tawalli la ghairihi, saat kau berpaling dari masjidil dari mana? Dari Aqsa, dipindahin lagi ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Illa alladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim. Fala takhshawhum, jangan takut sama mereka. Bagenin baik. Wakhshawni, takutlah kepadaku, kata Allah. Wali utimma ni'mati alaikum. Di saat Rasulullah sudah melakukan tugasnya atas perintah Allah untuk kembali membawa orang-orang beriman yang ada di Madinah saat itu kembali menghadap kiblat. 18 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun. 16 tahun, 16 bulan, atau dia mengatakan 17 bulan menghadap Baitul Maqdis sholatnya. Saat ini pindahkan Muhammad balik lagi ke kiblat yang sekarang kita lakukan, menghadap kiblat. Ainul kiblah, wajihatul kiblah. Lalu orang-orang di sekitaran Nabi menjadi omongan, cibiran, gosip, isu. Dari zaman dulu udah ada, Pak. Gara-gara isu ini berkembang, banyak yang ikut Nabi, lebih banyak lagi yang mengingkari Nabi.
Udah royal tadinya Pak, udah loyal kok royal, udah loyal tadinya. Ngikut Nabi membelot. Bukan membelot karena masuk akal gara-gara omongannya yang netizen ini. Jangan dengki sama Nabi. Apa omongannya? Aduh. Wa ma hujjatul yahud fahiya ma lahu yusalli liqiblatina wa la yattabi'u dinana. Orang-orang Yahudi ngomong wa la yattabi'u dinana. Lah katanya ngaku turunan dari Nabi Ibrahim. Kok nggak mau ngikutin bapaknya ya? Malah ngadap ke sono. Yang isinya banyak, waktu itu banyak berhala. Ingat, sekitaran Ka'bah saat itu banyak, malah ngadap Ka'bah, lawang banyak berhala. Emang parah dia mah. Udah mulai itu hilang Pak Nur, udah mulai ikut-ikutan ke sono. Iya juga ya kata Pak Nur. Kagak beres ini nih. Orang Yahudi, orang musyrik dimatan gitu. Orang Yahudi mengatakan lebih parah lagi, dia emang dia pelin-pelan, nggak punya prinsip. Yang A dibilang A, yang B dibilang yang A dikatakan B, yang B dikatakan emang pelin-pelan. Ya akhirnya Pak Dede, ya iya emang bener juga. Masa Nabi pelin-pelanan sih? Ayo pindah. Dipertanyakan berarti. Nah, canggih loh Pak itu. Itu rasional banget gitu. Keadaan fakta saat itu ya kayak gitu. Akhirnya nggak sedikit dan membelot dari Nabi Muhammad akhirnya. Gara-gara isu pindah kiblat, rubah aturan main, cara bermain, SOP standar. Pak Nur, di sini pokoknya nanti tarawehnya enggak 23, di sini mas 11, pindah dia, nggak ikutan saya lagi. Pak Nur, nanti di sini saya nggak pakai kunut Pak Nur, pindah. Emang PA dia mah, PA nanti saya. Plin plan, dibilangnya saya plin plan dan lain sebagainya. Hah? Pendiriannya itu isu yang berkembang saat itu. Bagaimana perjuangan Nabi saat itu, dihadapkan satu harus sami'na wa ata'na kepada Allah, yang kedua berhadapan dengan warganya saat itu, umatnya lah, ditimpah satu bencana. Bukan bencana, ini harus netizen Pak, netizen omongan sudah kemana-mana, mau diklarifikasi juga udah susah. Mau di apa sih Pak Jamil? Diklarifikasi ya. Mau dikonfirmasi klarifikasi udah bulek, udah susah. Udah ribet. Ujung-ujungnya takut cari pembelaan nanti. Udah cicingkeun we Muhammad lah. Begini jelas ayatnya. Apa kemudian? Fala takhshawhum. Jangan takuti mereka, jangan takut. Geus cuekeun bae tarkul jawab alal jahil. Jawab. Allah kemudian tegas tuh, wakhshauni, ikuti saya aja udah. Ikuti aku aja. Abaikan saja. Jadi Allah sendiri yang mengklarifikasi akhirnya, bukan Nabi. Ini jelas kayak begini. Ayatnya jelas. Allah sendiri yang mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat saat itu. Ya Nabi Muhammad udah nggak bisa lagi ngomong, ngapain lagi ngomong itu. Ngomong ke sana salah, ke sini salah, mentok. Netizen masalahnya Pak. Ini kita nih gitu juga, sama. Punya pendirian gitu. Baru kalah. Makanya Nabi paling membenci 3 perkara. Karihalakum salasan. Membenci 3 perkara. 1, idha'atul mal. Buang-buang duit. Murah banget. Buang-buang duit boros. Kedua, kasratun niyam, banyak tidur. Wah. Tidur. Hadis sahih di Bulughul Maram. Banyak tidur.
Dan yang ketiga kila wa qala. Ada yang mengatakan nanti asalnya banyak makan. Kila wa qala ini katanya. Bapak belum apa-apa udah kila wa qala. Emang bener Pak dia mau begitu. Udah selamanya bapak nggak diterima. Pasik. Pokoknya gitu. Pokoknya bapak itu kalau sudah kayak gitu nggak usah banyak denger. Makanya kita doanya satu. Allahumma ij'al fi qalbi nuron, di hatiku cahaya. Qabri, di kuburan. Sam'i nuron, cahaya nih. Kalaupun harus tembus obrolan masukan itu, ada filter di sini. Bapak punya pendirian. Masih gitu maksudnya itu. Ya namanya omongan kan kita kagak budak ya. Ada baik, masuk. Filter di sini, nggak goyang. Karena ada filter di sana. Nggak gampang kepengaruh jadi orang itu. Jadi orang pengaruhan apa sih? Kalau di dunia medsos baru ngeliat saran-saran kayak begini udah kepengaruh aja. Udah iya baik. Belajar itu sedikit-dikit mana hoax mana bukan. Nah satu baru ngedengerin kayak gini aja udah iya baik. Dalam kagak. Hati-hati jadi orang itu mesti punya pendirian. Kalau nggak punya pendirian labil, pelin-pelan, nggak punya keteguhan, nggak dihormati orang. Gitu aja. Tapi juga jangan terlalu keras. Prinsip belum tentu benar juga. Makanya Nabi ngajarin kita la takun rotban fatu'sara. Jangan terlalu lembek tadi kerjain orang. Wala yabisan fatuksara. Dan jangan terlalu keras tadi patahin orang. Sedang baik hidup mah. Saat keras ya keras, saat lembek ya lembek. Ada waktunya. Pedang kalau dipakai buat cukur kumis habis. Bibir bapak. Silet dipakai buat nembang pohon. 2 tahun kiamat kurang sehari juga mau tebang-tebang tuh pohonan. Harus tahu senjatanya kapan dipakai. Nah, kalau sudah berkembang isu-isu di masyarakat kayak seperti ini, sudah untuk sulit diklarifikasi. Kalaupun diklarifikasi, ujung-ujungnya kita disalahin lagi, cari pembelaan, ya kan? Mending diam, biarkan Allah yang menjawab. Wakhshawni, takutlah kau kepadaku. Terusin bejalan. Jadi ada 2 pelajaran nih, peristiwa buat kita, hikmah buat kita. Peristiwa arah kiblat. Satu, bapak mesti punya pendirian. Jangan terlalu gampang termakan hoax, jangan terlalu jangan terlalu ikut-ikutan orang, apalagi itu tidak benar, belum jelas keadaannya. Yang kedua, saat bapak tertimpa bencana gosip dan isu, diamin saja dulu. Kecuali masih bisa diklarifikasi. Kalau sudah bulat untuk diklarifikasi, diamin aja. Selama bapak mau ibadah, mau jelas. Kecuali bapaknya yang PA, gitu aja. Yang bapak yang bikin ulah-ulah sendiri. Ini kan ceritanya bapak nggak ada apa-apa. Ya orang tuh begitu. Orang apa tuh kalau di meme-meme Pak Haryo? Ada anak sama bapak bawa keledai. Anaknya naik keledai, bapaknya yang kata orang apa? Enggak sih, kagak punya adab tuh bocah. Bapaknya suruh jalan, dia suruh naik. Begitu anaknya naik keledai, anaknya jalan, dikatanya apa yang sebelah? PA tuh, kagak ada sayang-sayang sama anak. Anak masih bocah disuruh jalan dia naik keledai, PA. Begitu dua-duanya naik keledai, dikata lagi sebelah sini apa? Mustafa ngomong apa? PA dua-dua tuh bapak anak bersamanya. Lah kasihan keledai. 3 orang ngelihat persepsi yang berbeda, semuanya nyalahin. Kalau bapak ikut-ikutan yang mana, pelin-pelan habis hidup bapak kayak gitu. Punya pendirian orang itu. Kalau kata Mandra, prinsip. Tar kesini, tar begitu. Kapan bapak jadi orangnya kalau gitu? Udah aja lakukan yang bapak menurut bapak benar. Jangan jelas ada gurunya, jangan sendiri. Gitu. A'inuna bi quwwatik wa ghithuna bi ghawthatik wa amituna bi qada'i hawaijina 'inda nabiyyina Muhammadin Sallamakumullah fi dini wa dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khidir wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Fatihah.